Baik, mudah-mudahan tadi penjelasan mengenai baji orogenik cukup jelas ya, walaupun memang banyak istilah yang susah. Tapi intinya harapan saya kalian memahami bahwa pada lengkungan flexor itu beban itu bisa dihadirkan oleh baji orogenik atau pegunungan akibat dari konvergensi lempeng ya, kolisi seperti yang ada di Himalaya. Nah, sehingga di dalam memahami foreland basin, jadi cekungan yang ada di depan dari orogenik, baji orogenik ya di sini. Ini seperti pertanyaan Sola juga. Maka yang harus kita pahami adalah beban ya, seperti di ilustrasi yang pertama dulu. Kalau kita beri beban, litosfer kita akan elastis ya, melengkung, maka kita akan punya cekungan dan ada cembungan ya, tinggian. Ini yang kita sebut sebagai forebolts. Ya, sehingga di sini cekungan sedimen kita itu berkembang dari bagian depan orogenic wedge, baji orogenik, sampai ke bagian belakang dari tinggian forebolts. Jadi ini back bolts, yang ini foredeep ya di sini. Nah, jadi di sini ini adalah bagian di mana dia masih terus mengalami thrusting. Jadi kita sebut sebagai ujung dari baji, wedge stop ya di sini. Nah, ini sangat tergantung ya pada ada dua faktor, lereng atas ya, lereng permukaan dan sudut basal plane-nya ya di sini. Ini seberapa jauh ini, semakin landai maka wedge stopnya semakin lebar, semakin tinggi slope ini, slope permukaan, semakin sempit juga wedge stop yang berkembang ya. Nah, di depan dari wedge stop kita punya sedimen foredeep-nya, di mana sedimentasi utama berkembang di sini ya. Sebelum dia menipis atau dibatasi oleh forebolts di sana. Oke, nah sekarang bagaimana perkembangan sesar-sesar wedge stop ya di ujung dari baji. Jadi dia bisa saja bersifat simple. Simple ini kalau dia lereng permukaannya besar dan basal slope-nya relatif sedang ya, maka dia hanya terkonsentrasi di sini, wedge stop-nya tidak berkembang. Ya, tapi dia juga bisa memiliki kompleks ya di sini. Jadi di mana di sini ada blind truss, jadi di bawah ini ada truss-truss yang bekerja di bawah. Ada juga dia segmented. Kemudian ada juga berkembang piggyback apabila wedge stop-nya ini muncul ke permukaan ya, sehingga sedimen yang berkembang di wedge stop kita ini kemudian terbagi-bagi, tersegmen oleh sesar-sesar naik. Ini kita sebut sebagai piggyback basin, cekungan piggyback ya di sini. Kemudian ada juga yang dia terdeformasi sebelum sedimen dan ada yang terdeformasi setelah tersedimenkan ya di situ. Nah, Jatu menanyakan bagaimana petroleum system di piggyback. Jadi sebetulnya ini agak susah ya, karena cekungannya kecil saja. Jadi kalaupun ada, cadangannya tidak besar ya. Tetapi apakah dia bisa punya? Bisa ya. Asalkan dia punya material organik di sini, kemudian karena beban dari wedging atau baji orogenik ini itu bisa mematangkan source rock yang ada, jadi dia bisa punya sistem petroleum di sini gitu ya. Tapi sebagian lagi dia bisa melewati sesar-sesar yang ada, jadi bisa juga migrasi sistem dari foreland ke arah piggybacknya, bisa ya, bisa. Ini seperti yang ada di hipotesis beberapa peneliti di daerah Tomori di Sulawesi Tengah ya di situ. Jadi dia sistemnya juga piggyback. Nah, ini ya ilustrasi Ensili untuk piggyback basin, saya rasa sama saja ya. Nah, kemudian yang menarik adalah bagaimana sedimentasi yang ada di foreland basin, yaitu terkait dengan perkembangan dari baji orogeniknya. Apabila baji orogeniknya masih baru dimulai dan settingnya masih laut, kita akan punya endapan fleece. Fleece itu endapan turbidite ya. Kemudian apabila semakin lanjut, baji orogeniknya semakin mature, muncul ke permukaan, membentuk pegunungan ya, betul-betul menjadi orogenic wedge, maka sedimentasinya berubah menjadi sedimentasi molas ya di sini. Nah, ini ilustrasi ketika dia masih di bawah permukaan, ini masih belum membentuk satu orogenesa ya, jadi sabuk orogeniknya belum muncul. Jadi sedimennya masih sedimentasi laut dalam ya, berupa turbidite, submarine channel, submarine fan. Ini adalah fleece deposit ya di situ.
Nah, apabila dia kemudian terangkat, jadi relief atau sudut permukaannya semakin besar, maka kita akan mulai masuk endapan-endapan darat, yaitu endapan molas ya di sini. Jadi dari fleece menuju molas. Nah, ini ilustrasi lain ya. Jadi pada saat dia masih passive margin seperti ini, kemudian ada organic wedge datang ya di sini. Nah, kita bikin fleece-nya dulu ya, di sini fleece-nya dulu. Tapi kalau ini semakin mature, sudutnya semakin besar, dia akan muncul di permukaan, maka sepenuhnya berubah menjadi endapan darat yang kita sebut sebagai molas basin. Ya, jadi dari fleece basin menuju molas basin. Nah, ini ilustrasi yang lain mekanisme. Jadi kalau slope-nya masih kecil, ya dia tipenya fleece. Tapi kalau slope-nya menjadi besar, dia berubah menjadi molas. Saya rasa itu konsekuensi saja. Semakin besar sudut permukaan dari baji orogenik, maka semakin besar peluang dia berubah menjadi lingkungan terestrial atau darat, sehingga sedimentasinya menjadi sedimentasi yang bersifat konglomeratik molas ya. Sementara kalau dia masih sudut permukaannya landai, dia masih di lingkungan laut ya, maka yang berkembang biasanya tipe fleece atau turbidite. Baik ya, itu slide penutup pada topik cekungan pelengkungan ini ya. Jadi saya ulangi, kalian ingat saja 3 konsep. Yang pertama, kalau ada beban akan terbentuk pelengkungan ya. Nah, beban tersebut bisa berupa baji orogenik, sementara cekungannya itu bisa terbentuk sebagai foreland basin. Nah, organic wedge ini bisa macam-macam asal-usulnya, bisa dari gunung api dasar laut, bisa dari es gletser yang nemplok di atas kontinen, bisa saja dari delta, bisa juga dari konvergensi lempeng ya. Selamat belajar, mempersiapkan ujian nanti. Selamat siang.